Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Perang Diponegoro. Latar belakang, memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar segala macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak ingin tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III yang awalnya tidak ingin ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri. Namun ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Perang Diponegoro juga terjadi karena Belanda sengaja memasang patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro semakin memuncak dan menyatakan sikap perang untuk mengganti patok-patok tersebut dengan tombak. Jalannya perang. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Modjo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Aibasa Sentot Pawirodijo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan cara sisa anggota laskarnya dilepaskan, maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Akhir perang. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada tanggal 28 Maret 1830. Kata itu, pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kock demi membebaskan sisa pasukannya. Pangeran Diponegoro menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Dampak perang. 1. Menelan korban tewas sebanyak 200 jiwa penduduk. 2. Jawa kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atau Pulau Jawa. 3. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda.